guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini di Walk and Talk kali ini gua akan ngobrol-ngobrol sama siapa ya kira-kira. Mungkin kalau kalian lihat ada yang udah tahu, ada yang belum kenal, tapi ini salah satu orang yang penting loh. Karena dia punya tugas tanggung jawab yang cukup besar. Kira-kira siapa? Dan ntar ada 2 orang guys. Kalian ikutin terus sama ini. Sekarang gue lagi mau jemput. Sekarang gue udah bareng orangnya yang udah dijemput. Lihat ada siapa di sebelah dan di belakang ada lagi loh tuh yang ngumpet-ngumpet dong. Akhirnya nanti nanti. Akhirnya saya bisa menjemput orang ini. 2 orang ini sibuk banget tadi yang kayak gue bilang di awal. Jadi ngatur waktu mereka tuh susah. Kayak ngatur waktu ketemu sama siapa gitu loh. Kira-kira siapa ya sebelah gua? Dia bisa dibuka sambil memperkenalkan diri dong. Halo guys ya. Ya Guys ya. Saya namanya Sesya. Saat ini sedang jadi vikaris. Nah, vikaris di guys. GPIB Batraiman, tempatnya KBB berjemaat dan Tante Ingrid di belakang. Di belakang ada Kak Ingrid. Tahu kan Kak Ingrid? Kak Ingrid itu salah satu pengurus ataupun orang yang masuk di dalam organisasi yang namanya PHMJ. Jadi mereka yang mengelola kegiatan-kegiatan. Jadi 2 orang ini tuh 2 orang yang cukup penting yang gue ajak kali ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama vikaris dulu. Oke, apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Manggilnya kakak aja ya. Kakak vikaris, biar kelihatan saya tetap lebih muda. Iya, selamat pagi KBB. Jadi habis ngapain nih hari ini kayaknya? Dikasih tahu gak? Dikasih tahu gak? Jadi tadi habis ngurus SIM, kita habis ngurus SIM tadi. Bantuin lah ya kita, biar saya juga dapat berkat ya kan, bantuin calon pendeta dan bantuin PHM. Nah, habis kita bikin SIM, sekarang kita udah jalan lagi nih. Sekarang kita mengarah balik. Sambil jemput, sambil kita nganterin lagi dan kita ajak ngobrol. Nah, pertanyaan simple. Apa tuh? Ini vikaris yang kedua. Iya, tahun kedua. Vikaris yang pertama di GPIB Oceana Berau, Kalimantan Timur. Kalimantan. Terus Oh, ya. gimana tuh rasanya dari Jakarta aslinya? Saya Jakarta. Aslinya dari Jakarta waktu itu dikirim ke daerah Kalimantan yang ya kayak cerita kata orang-orang Kalimantan kan gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang kayak gimana tuh. Kalau sekarang malah pengen balik lagi ke sana. Pengen balik lagi. Apa yang membuat jangan ada sesuatu lagi di Kalimantan? Ada sesuatu yang belum kelar kayak di Kalimantan ya? Enggak, udah kelar. Oh, udah kelar. Cuman di Kalimantan tuh ternyata ya enak. Maksudnya nggak separah yang dibayangkan orang-orang. Kayaknya pedalaman apa gimana gitu. Selalu Enggak kayak kok, tetap bikin ada tuh. sinyal kok. Sinyal udah ada ya. Tetap kencang, wifi aman. Di berapa lama di sana? Di Setahun. Setahun. Setahun, tahun pertama kan setahun. Setahun berasa cepat atau setahun berasa kurang? Setahun berasa cepet karena kan ada pandemi gini. Jadi kayak pelayanannya ya udah kayak berasa cepet aja gitu. Nah di sana waktu masih jadi vikaris di Kalimantan, itu udah pandemi juga di sana. Udah, tapi pas datang belum. Oh pas datang Pas belum. datang kan Pas Oktober 2019 belum pandemi. Belum pandemi ya belum lah. Kan dimulai 2020 ya. 2020, tapi ya udah menyesuaikan akhirnya. Nah perbedaannya Perbedaan dari apa nih? tadinya belum pandemi jadi pandemi, pelayanan jadi berubah dong. Sebenarnya sama aja, Sama karena aja. di sana tuh mungkin nggak terlalu yang parah banget kayak yang di sini ya. Jadi pas ada pandemi, nggak pandemi juga kegiatan juga makin banyak karena kebetulan mentor aku apa gue sih ngomongnya, ya pokoknya itulah ya. Mentor saya tuh orangnya ya nggak bisa diem gitu loh, ada aja kegiatan. Jadi kayak berasa pandemi nggak pandemi juga tetap banyak kok Tapi tetap kegiatan gitu. patuhi protokol dong. Tetap Pakai masker. tetap gitu pakai kan. masker kayak gitu. Tapi kegiatan nggak berpengaruh berarti ya? Mau pandemi mau Nggak berpengaruh. Maksudnya kita bikin video juga, bikin videonya ke pos-pos gitu? Polkes, iya. Jadi sekalian mengenalkan pos Polkes yang ada di Berau gitu. Jauh-jauh dong. Jauh-jauh, yang paling jauh tuh jarak tempuhnya 6 jam 6 jam naik. mobil, tapi jalanannya agak rusak sih. Jadi mungkin 8 jam lah. Waduh, lama banget ya. Lebih cepat dari Jakarta ke Bandung berarti sekarang ya.
Iya. Ini 6 jam. Makanya kalau jalannya kayak begini-begini 6 jam mah nggak berasa. Nggak berasa. Jalanan Kalimantan Lebih menantang ya. Idih. samping kanan kiri hutan. Ampun deh, Bu Vikaris kalau kayak gitu. Cuman seru sih. Seru lah ya. Nah sekarang dari Kalimantan balik lagi ke Jakarta. Iya. Gimana rasanya? Balik lagi ke kota besar lagi. Tapi kondisi lagi pandemi ya. Pasti langsung mikir dong, wah ternyata lebih parah di Jakarta ya daripada di sana gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang dapatnya di Jakarta lagi nih, dapatnya di ya pinggiran lah ya, Tangerang kan pinggiran Perbatasan ya, lah. perbatasan gitu ya. Tangsel bukan Tangerang. Oh iya Tangerang Selatan, sorry. Maaf ya yang Tangerang Selatan. Tangsel loh. Tangsel. Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu kayak kaget sih karena nggak nyangka dapatnya ternyata deket dari rumah. Hah? Deket dari rumah? Iya, maksudnya kan Cilandak ke Tangerang Selatan kan nggak terlalu jauh tuh, rumahku kan di Cilandak. Oh di Cilandak rumahnya. Iya. Terus Dekat, pas dekat Citos lagi. iya dekat Citos. Oh dekat Citos bener. Belakang Citos. Kayak di situ udah tahu deh. Kan mereka belum tahu. Oh gitu. Iya. Iyalah. Sorry. Dekat Citos. Sorry guys, nggak pernah bikin vlog soalnya nih. Citos tuh belakangnya kalau nggak salah Taro. Belakangnya Iya, Jet Set. Taro. Benar, itu Ciki. Itu Ciki. Tahun anak micin. Hidup anak micin. Gitu. Jadi pas dapat pengumuman Vikaris di agensi siapin Natal ini di GPB Jemaat Batra Iman dengan Pendeta Daniel, kaget juga, nggak nyangka. Emang tadi Karena- pemikirannya dapat daerah lagi kali ini gitu ya? Iya, pemikirannya pasti luar pulau lagi, kayak gitu. Luar pulau tuh pemikirannya Maksudnya di mana? luar pulau Jakarta, luar pulau Jawa gitu nah. Feelingnya di mana feelingnya? Feelingnya di Sulawesi. Sulawesi. Maunya. Nyarinya yang enak Sulawesi. Awalnya gitu, feelingnya di situ. Cuman ternyata. Karena biasanya kalau masih VS tuh daerah. Iya. Cuman nggak tahu sih mungkin apa ya? Ini kalau agak lebih sedikit holy gitu. Holy. Kudus gitu ya ngomongin tentang soal ini. Ketika apa namanya? Sinode bilang saya di sini gitu ya, ditugaskan di GPB Jemaat Batra Iman, berarti kan Tuhan mengutus saya untuk di situ. Gitu. Jadi siap aja jalanin deh. Siap. Dimanapun Tuhan Dimanapun. putus, saya siap gitu ya. Iya. Orang udah keputusannya juga kan udah mau jadi Iya, vikaris. emang bisa gitu. nolak? Nggak bisa juga kan? Bisa kan? Jadi kalau udah ditentuin di sini ya udah jalanin Iya. aja. Ih keren banget deh. Terus kenapa kepengen jadi pendeta loh? masih pertanyaannya pasti orang akan nanya gitu. Kok kepikiran jadi pendeta sih dengan kegiatan yang tadinya di Jakarta, tidak kepikiran jadi pendeta? Jarang-jarang loh anak-anak sekarang kepikiran jadi pendeta. Sebenarnya motivasinya simpel sih. Kalau mau dibilang motivasinya apa sih? Pengen menjadi kekuatan buat orang lain gitu. Jadi kehadirannya saya Menjadi sebagai kekuatan. pendeta itu bisa menjadi kekuatan buat orang lain. Maksudnya Keren ya. itu sih sebenarnya motivasi awalnya. Cuman kan sebenarnya kalau ketika kita memberikan kekuatan orang lain, kalau Tuhan tuh baik gitu ya, dan selalu berpengharapan, kitanya sendiri kan juga harus kuat dong. Iya benar. Iya, nah itu juga yang jadi Bentuknya dari pas kayak gini ya, ditugasin di mana kan jadi kebentuk ya. dari pengalaman itu. Inspiratif banget guys. Jadi ya itu Tuhan udah punya jalan masing-masing. Tapi tergantung kitanya ya kan, mau Betul. apa enggak. Pilihan kan tetap di kita, Iya. gitu kan. Iya benar-benar. Jadi gitu ternyata kenapa dia jadi pendeta. Tapi kalau disuruh milih antara jadi pendeta atau jadi yang lain, milihnya tetap pendeta. Pendeta. Selain pendeta ada cita-cita lain nggak? Dulu tuh pengen jadi ini. Mamiku tuh nyaranin untuk jadi polwan awalnya. Siap komandan tergitu. Iya tante aku juga iya pengen jadi polwan gitu. Kayaknya sempat sama mami tuh sempat Jauh ya dari polwan itu jadi pendeta. Iya sempat ini juga nih apa namanya kayak Masuk. sama mamiku agak sedikit bersih tegang gitu karena mamiku pengennya aku jadi polwan sementara aku pengennya jadi pendeta. Widih. Akhirnya aku menentukan jalanku sendiri gitu. Kan mesti bisa bilang dong, kan sama-sama melayani. Betul. Satu melayani masyarakat. Tapi satu ternyata melayani. makin kesini makin ngerti oh iya emang ini jalan hidupnya anak gue gitu. Oh. Terus Orang sama tua? dulu pengennya jadi artis gitu pengen. Sinetron gitu-gitu. Enggak, pengennya jadi penyanyi dulu tuh. Ini berarti suaranya bagus dong. Iya bisa nyanyi aja sih, belum tentu bagus. Banyak anak-anak ya. Itu Anak-anak juga cuman kalau pas ditanya juga udah pengen makin cita-citanya gede, banyak. kayaknya makin pengennya jadi pendeta. Justru jadi pendeta itu bisa nyanyi juga, bisa Tampil terus ya. tampil juga gitu. Dulu banci tampil soalnya. Dulu banci tampil ya? Dulu, sekarang udah enggak. Iya anak Jakarta gitu loh guys. Nggak mungkin nggak banci tampil.
Terus punya sekarang di GPB Batraiman kan? Apa tuh? Sekarang tugasnya kan di GPB Batraiman di Vikaris iya, kedua. iya. Ini berapa lama nanti? Setahun. Setahun ya? Emang jaraknya setahun ya? Sampai tahun depan. Ya doain aja ya guys. Semoga lancar. Tegukannya tahun depan. Mudah-mudahan nggak ada masalah lah ya. Amin. Ya, Selama- jangan doain ada masalah dong. PHM-nya oke kan di belakang masih oke. Iya ada PHM ini. Mana nih ibu PHM di belakang ngumpet Nah. aja? Cuman tangan aja tuh BTW. Nggak mau dia katanya guys, malu. Aduh ternyata jadi vikaris panjang juga ceritanya ya. Iya. Banyak pasti banyak pergumulan juga ya. Pergumulan banyak. Banyak lah ya. Banyak banget. Terus orang tua gimana? Apa tuh? Iya maksudnya selama vikaris tetap dia bisa ketemu gitu, boleh nggak sih ketemu? Kan lagi di dekat Jakarta gini. Kalau sekarang karena lagi deket juga, nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa? Iya, karena kan memang ya masa udah ibaratnya udah terikat kontrak lah sama GPIB sama Vikaris itu ya kalau bisa untuk sama keluarga ntar dulu deh gitu. Jadi ya udah Oh, gitu? sabar-sabar aja. Jadi nggak bisa ketemu. Iya sebenarnya bisa ketika orang tua datang aja. Oh, Cuman kan kalau lagi pandemi kayak gini iseng, juga, lagi iseng kayak pulang gitu nggak boleh ya? nggak Nggak boleh. Ya? Oh, padahal deket ya? Iya padahal Cuma depan. tinggal di ya, deket banget dari sini ke Cilandak. Cuman nggak apa-apa lah. Nggak Nggak sama apa-apa lah ya. lagi. Mantep. Tapi belum di sini belum tahu sih ya mau ngapain lagi. Ya. Jalanin aja tokonya. Iya jalanin aja dulu. Apalagi di Pokoknya sini masih menjalankan awal tugas gitu. dulu aja. Keren banget. Terus Gitu, Pak. kegiatannya jadi sekarang kalau kayak di Batraiman ngapain aja tuh? Kalau di Batra Iman, aku jadi rajin ngantor. Maksudnya? Kantor setiap hari ke kantor. Mm-mm. Bangunnya pagi, ibadah pagi karyawan. Terus kalau disuruh kunjungan ikut. Kayak gitu. gitu aja sih. Terus rapat. Enggak berarti kegiatan tetap banyak berarti di sini juga tetap sama aja kayak di sana atau beda? Enggak sih lebih ini di sini sih. Maksudnya lebih teratur di sini lah. Kalau Lebih di sana teratur di tuh kayaknya nanti diajak ini, nanti diajak ini, nanti diajak itu. Oh gitu. Jadi Kalau di sini kayak udah jelas nggak lah ya ada- kegiatannya apa di sini aja. udah jelas, udah kayak jadi rutinitas juga sih. Gitu. Gile. Tapi kalau dibilang lebih seru di sana atau di sini? Aduh, Kalau orang-orangnya lebih seru di sana apa di sini? Kalimantan apa? kan di sini? kalau di sini kan baru ya, jadi aku nggak bisa mengukur apa lebih seru di mana. Gitu. Cuman hampir sebulan di sini sih seru juga ketemu sama orang-orangnya, Orang-orang baru ya. orang-orang baru. Salah satunya gua berarti. Ya salah satunya KBB. Baik, Baik. itu dalam banyak hal ya, guys. Relatif banget ya. Dia terperinci Relatif gitu ya. banget sih. Gitu. Aduh, Udah nanyain jadi- gue nya, nanyain Tante Ingrid dong. Oh, Kak Ingrid kamu ditanya dia nggak mau. Lagi ngumpet nih katanya guys. Dia nggak mau nongol di depan kamera karena kalau di depan kamera biasanya layarnya suka mati. Tahu nggak kenapa? Jadi kalau Kak Ingrid di depan kamera nih, dia langsung mati Oh, kenapa emang? karena saya pause. Oh gitu. Enggak, dia orangnya nggak mau tampil-tampil kayak gitu. Jadi lebih di belakang layar. Tahu sekali. Sekarang berarti berapa bersaudara? Sekarang Nah, maksudnya tetap dua sih dari dua dulu ya? sampai sekarang. berdua. Oh kakak berdua maksudnya berdua. Iya dua Kakak bersaudara. apa adik? Kakak Punya kakak? punya kakak. Udah. Dan juga Oh, perempuan juga? ya Oh. Tapi nggak jadi pendeta juga? enggak kalau dia Oh dia jadi biasa aja. karyawan kantor gitu perusahaan. Oh. Kirain kan biasanya ada yang kayak gitu kan keluarga pendeta Enggak, semua. enggak. Makanya pas keluarga juga bingung sih pas ini anak kenapa? ya? Oh keluarga nggak ada yang jadi pendeta Nggak gitu ada, nggak ada? cuman emang pelayanannya aktif juga gitu keluarga. Di kegiatannya. Kalau di situ di GPB apa? Sumber kasih. Sumber kasih. Iya. Nah, buat Buat- kalian yang anak-anak sumber kasih pasti tahu. Atau yang aku sering di pasti. yang sering main ke GPB sana pasti tahu. Kenal lah. Sumber kasih, Gereja besar. gereja besar. Jaksel lagi kan. Idih. Wah. Ternyata baik juga cerita jadi seorang vikaris ya. Walaupun dari awal pengen jadi polwan, tapi ini sama-sama melayani. Terus kegiatan ke depan ada nggak planning harus dikerjain apa? Nggak ada. Nggak ada sih. Di sini tuh ada target itu nggak sih maksudnya? Minggu ini harus kerjain ini, minggu ini. Oh iya ada. Oh, itu ada. Kalau kayak gitu ada. Ada kan ya? Nah apa? Kami kan vikaris juga dikasih tugas untuk baca buku tiap bulannya tuh. Oh, satu baca buku. Bukunya tuh Nah. ditentuin sendiri atau dikasih dari sana? Ditentuin dari sana. Ditentuin. Kamu mau baca buku ini gitu. Jadi bulan pertama buku ini,
bulan kedua buku ini. Nah itu nanti kami harus kasih laporan per 3 bulan. Oh, ada laporan lagi? Iya, itu laporan kegiatan, ngapain aja, terus laporan. Ini kayak keluar gini dilaporin? Ya enggak lah, kalau ini tulis aja libur gitu. Cuman kalau mungkin yang kegiatan-kegiatan yang menunjang pelayanan untuk menjadi seorang pelayan firman dan sakramen. Nah, gitu. kegiatan itu harus bareng-bareng sama, ya kalau di GBB kan gereja ada pendeta KMJ lah ya. Iya, Harus bareng sama KMJ atau bisa jalan sendiri? Sebenarnya sih tergantung kesepakatan juga sama mentor sih. Oh gitu. Mentor bilang Harus apa ikut. ya? Bukan harus ikut, cuman ya emang ya udah emang tugasnya vikaris kan. Oh gitu. Itu sih kan mentor yang membimbing kita nih. Gitu. Jadi hari-hari langsung harus ada di gereja tiap hari berarti? Ya hari-hari harus di gereja. Jadi kalau sewaktu-waktu mentor membutuhkan bantuan, ya kita siap gitu. Itu sih. Kegiatannya gitu aja? Nggak gitu aja, kayak itu juga banyak gitu maksudnya. Nah kalau di kayak lagi di gereja gitu kan, datang nih kan, datang dari pagi kan. Nah itu ngapain langsung? Biasanya udah ada job desk yang harus dikerjain? Ya udah kayak ada. misalkan hari Selasa tuh pasti aku bikin tata ibadah. Oh, bikin tata ibadah? Ibadah minggu. Yang bikin vikaris? Sekarang aku yang bikin. Terus berarti teologi itu ngapain? Teologi apa, Bidang teologi biasanya mereka yang bikin tuh? Iya, cuman ya untuk apa ya, untuk memperlengkapi juga lah, maksudnya supaya aku juga bisa belajar juga ya. tata ibadah gitu. Terus tapi ntar tetap dicek kan? Terus kan buku udah dateng nih. Nah ya berarti baca buku, terus baca hasil persidangan sinode, kayak gitu-gitulah, itu juga harus dipelajari. Berat ya guys. Tapi tadinya aku juga pengen jadi pendeta tadinya, disuruh sama orang tua, cuman mungkin ya itu kan masing-masing punya jalan sendiri-sendiri, nggak bisa dipaksain. Tapi jadinya ya tetap melayani lah, kita tetap bisa melayani dimanapun kita berada, nggak jadi suatu patokan bahwa aku nggak jadi pendeta berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Benar, melayani dimanapun tuh dimana aja, nggak harus pendeta tuh cuma tugasnya dia untuk melayani benar-benar. Ya dia nanti ditabiskan segala macam ya kan, kita juga ditabiskan kok jadi pelayan. Wah gila, keren banget berarti. ABB juga keren banget. Enggak lah, saya mau masih banyak belajar. Iya, pelayanan juga dihitungan juga namanya manusia lah ya, kadang naik kadang turun. Tapi semakin kita berusaha untuk lari, semakin sama Tuhan di lu mau kemana, ya kan? Bener nggak? Soalnya berapa kali kayak gitu, ada yang nyari alasan, oh ntar ada kegiatan kerjaan lagi gini, tapi ya ada aja cara Tuhan, ntar mau kemana sih gitu loh, ya kan? Dijemput juga, jadi nggak bisa kemana-mana. Wah keren banget, mudah-mudahan nih bisa jadi sesuatu hal yang baik, bisa dibagi ke orang. Nah, ada pesan nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman Ready Zain itu dimanapun mereka berada? Pesannya sih ya tadi sih soal jalan hidup orang itu kan beda-beda. Cuman pasti Tuhan tuh udah kasih rencana lah untuk setiap orang. Tapi tergantung kita nih, kita mau menggunakan hikmat kita nggak untuk tahu itu rencana Tuhan atau bukan sih, ini kehendak Tuhan atau bukan sih gitu. Jadi pesannya adalah ya bangunlah hubungan yang dekat dengan Tuhan, jadi kita bisa tahu nih kehendak Tuhan atau bukan ya dalam hidup. Jadi kita tahu peka gitu ya. Benar, setuju. Kalau di masa pandemi ini ada sesuatu yang mau disampaikan? Masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan ya pandeminya. Cuman yang paling penting adalah kita harus tetap berpengharapan kalau Tuhan akan memulihkan situasi ini. Gitu. Semoga semua bisa kembali normal. Semua bisa kembali normal lagi. Kalaupun kita nggak tahu kapan, tapi tetap harus ada optimis kalau Tuhan pasti. Tapi tetap berjuang lah ya, tetap berusaha melakukan sesuatu lah. Ya itu paling penting. Jangan males. Pandemi kayak gini harusnya produktif lah. Thank you banget kan. Mengira kakak 3 hari sudah enak mengira yang lain. Thank you guys. Thank you. Sampai semoga bermanfaat di channel YouTube selanjutnya di Walk and Talk. Kalau yang belum aja. Nah, dia nongol juga. Oke, bye.